Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz sikap saya terhadap orang tua dan keluarga? Saya setelah mengenal manhaj salaf ini sempat dituduh fanatik dan seperti terorisme. Sudah sempat saya jelaskan tentang salafi ini, tapi keluarga saya menolak. Semenjak saat itu sikap orang tua saya dan keluarga berbeda. Hingga saat ini contoh dari berbicara selalu dengan kata-kata yang sinis dan menyindir saya. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan agar tetap dapat menghormati orang tua dan saudara-saudara saya? Silakan Ustaz. Iya. Ya, ini banyak juga tuduhan ya ketika orang mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, mereka mengamalkan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Sebab yang pertama, saya akan jelaskan nasihat itu. Sebab yang pertama, karena sebagian dai, sebagian ustaz, sebagian kiai nggak paham tentang kewajiban ini. Makanya ini kajian ini harus terus diulang. Nggak paham. Sehingga ketika ada orang karena tidak pahamnya dan dia tidak juga membaca dalil dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, sehingga ketika ada orang mengamalkan ini, mengikuti dalil, mengikuti Quran, mengikuti Sunnah, itu dianggap oleh mereka dengan tanggapan yang sinis. Ini yang salah pertama kali ya para dai-nya, para ustadznya, para kiai gitu. Bahkan ada kiai yang memang kasar. Orang berjenggot, mengikuti siapa jenggot ini? Mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalimat dia mengatakan orang yang berjenggot goblok. Ini kan kasar. Dan penghinaan kepada sunnah Nabi. Dan menghina Rasulullah SAW. Semakin panjang jenggot semakin goblok dia. Ini penghinaan. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua penghinaan kepada sunnah. Yang ketiga penghinaan kepada kaum muslimin. Ini hukumannya berat ini dalam Islam. Dosanya dosa besar. Kalau dia sudah tahu itu dia menghina, bisa kufur. Bahkan bisa murtad dari agama. Kalau dia tahu dalil ya dari Quran Sunnah bahwa itu benar, tapi dia sengaja untuk mengejek, menghina, itu berat hukumannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan istihza kepada Quran, kepada Allah, kepada Rasulnya, yaitu faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Berat hukumannya. Nah, karena kiai-kiai, ustadz-ustadz nggak paham tentang sunnah, kemudian mereka mencela sunnah, kemudian bukan mencela, bahkan menuduh orang yang berjenggot, yang tidak isbal, itu dengan teroris. Kesalahan yang pertama kali pada dai-dai ini, ustadz-ustadz kiai-kiai ini yang salah pertama kali. Sehingga apa? Terpengaruhlah orang tua antum tadi, seperti yang ditanyakan oleh penanya itu, terpengaruh orang tuanya. Memang ada orang-orang yang salah dalam masalah ini. Artinya ada sebagian kecil dari orang-orang yang mengikuti pemahaman yang sesat, bukan salaf, sesat. Pemahaman khawarij takfiri. Seperti apa? Mengebom, merusak. Nah, segelintir orang ini yang berjenggot ini yang merusak, ini sesat pemahaman mereka ini. Mengkafirkan penguasa, orang yang berbuat dosa besar, kafir dan yang lainnya, ngebom. Ini Islam nggak pernah mengajarkan. Rasul nggak pernah mengajarkan. Kita juga dalam dakwah nggak pernah mengajarkan. Ini sesat, sehingga disebarkan pemahaman ini oleh orang kiai-kiai ini. Itu lihat tuh, yang berjenggot itu ngebom segala macam. Sehingga yang ada di benak sebagian orang tua yang awam, yang mereka nggak pernah nuntut ilmu, oh ini ciri orang teroris ya berjenggot. Yang dosa pertama kali yang besar dosanya siapa? Kiai-kiai ini, para dai, para ustadz ini. Yang kedua para pejabat yang nggak ngerti agama. Apakah dari angkatan bersenjata, dari Polri atau yang lainnya? Pejabat-pejabat ini juga nggak ngerti agama, tapi ngomong tentang agama pejabat ini. Digeneralisir semuanya. Memang ada yang salah orang berjenggot,
yang dia mengikuti pemahaman yang sesat. Pahami dulu, ini pemahaman sesat, ngebom, mengkafirkan. Kemudian katakan bahwa orang yang berjenggot teroris, kesimpulannya. Sehingga orang tua itu dari dia melihat TV, baca koran, apalagi sekarang dengan media sosial, dipahami orang berjenggot teroris. Ini salah. Yang pertama kali berjenggot Rasulullah SAW, apa dianggap Rasulullah teroris? Dosa besar, bahkan bisa kafir orang itu. Menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Jadi harus dipahami dulu, ini udah salah. Sekarang udah terjadi yang seperti ini. Nah, sekarang sikap bagaimana seorang anak kepada orang tuanya? Ya, sikap anak orang wajib dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib birrul walidain. Wajib dia untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Jelaskan dengan pemahaman yang benar. Saya nggak ikut, Bapak sebaiknya ikut aja pengajian saya. Jadi ajak Bapak itu atau Ibu itu ke pengajian-pengajian yang diajarkan Quran dan Sunnah Fahmi Salaf. Yang kedua, berikan buku-buku. Buku-buku tentang dalil-dalil dari Quran Sunnah ini. Apakah tentang akidah, tentang manhaj, begitu juga tentang prinsip dasar Islam, begitu juga tentang sholat, sampai dia paham. Yang ketiga, yaitu nggak boleh lepas kita doa, mendoakan dia terus supaya diberikan hidayah oleh Allah. Baik di waktu siang, di waktu malam, di saat-saat dikabulkan doa, doakan orang tua kita, keluarga kita agar paham. Yang keempat, kalau memang sudah kita berusaha yang maksimal demikian, tetap masih dimarahi oleh orang tua, kemudian mereka sinis, enggak ada masalah. Enggak masalah. Tetap kita berbuat baik. Gitu. Itu cobaan buat kita. Itu cobaan dalam dakwah. Begitulah dakwanya para sahabat dulu juga sama, dimusuh oleh keluarganya ketika mulai pertama kali dakwah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain, pertanyaan lain.